Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Ibu masuk pada proses pembelajaran pada pertemuan pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah hari ini semuanya hadir? Wah, semuanya hadir. Hari ini kalian rajin-rajin semua ya. Sepertinya sudah bersemangat sekali untuk belajar pada pertemuan pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian capai. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, cerpen, film, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, indikator yang harus kalian capai yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri teks cerpen. Yang kedua, mengemukakan struktur dan kebahasaan teks cerpen. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu menyajikan tanggapan tentang kualitas karya cerpen, film, puisi, novel, dan karya seni daerah dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lain. Indikator yang harus kalian capai pada kompetensi dasar ini yaitu menentukan struktur dan kebahasaan yang terdapat pada teks cerpen. Yang kedua, menyajikan tanggapan kualitas karya cerpen secara tertulis. Nah, setelah kalian tahu kompetensi dasar dan indikator dari pertemuan pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai teks ulasan cerpen. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu cerpen. Nah, cerpen ini adalah sebuah cerita fiksi yang berbentuk pendek dengan menggambarkan atau menceritakan kisah seseorang secara ringkas, mulai dari konflik hingga penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks cerpen. Nah, ada pula ciri-ciri dari teks cerpen ini yaitu jalan cerita yang pendek, maksimal terdiri dari 10.000 kata, bersifat aktif dan nyata, hanya memiliki satu alur cerita tentang kehidupan sehari-hari, alur ceritanya yang harus lurus, penokohan cerita yang sangat sederhana, terdapat masalah dan penyelesaiannya, menggunakan kata yang sederhana, memiliki pesan atau amanat, dan yang terakhir, meninggalkan kesan bagi pembaca. Selanjutnya yaitu mengenai struktur teks cerpen. Yang pertama ada abstrak yang merupakan inti dari cerpen atau gagasan utama, biasanya ada pada awal cerpen. Yang kedua yaitu orientasi, yaitu berisi latar yang terdapat pada teks cerpen. Yang ketiga yaitu komplikasi, berisi sebab akibat dari permasalahan yang terdapat pada cerpen. Yang keempat yaitu evaluasi, berisi solusi untuk permasalahan yang terdapat pada bagian komplikasi. Yang kelima yaitu resolusi, yaitu pada bagian itu konflik pada cerpen sudah terselesaikan. Dan yang terakhir yaitu koda atau nilai pelajaran yang terdapat pada cerpen. Selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, teks cerpen itu menggunakan kata keterangan seperti keterangan tempat, waktu, dan suasana. Yang kedua yaitu penggunaan kalimatnya langsung dan tidak langsung yang berguna untuk membangun percakapan dalam teks cerpen. Yang ketiga yaitu mengenai gaya bahasa. Nah, pada cerpen ini terdapat majas yang berfungsi untuk memberikan keindahan kepada teks cerpen. Dan yang terakhir, bahasanya itu tidak baku. Cerpen biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku agar
pembaca bisa lebih dekat dengan cerpen yang sedang dibacanya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyajikan tanggapan tentang kualitas karya cerpen Aku, Ibu, dan Takdir. Nah, judul cerpennya itu Aku, Ibu, dan Takdir. Kalian bisa membaca teks ulasan cerpen yang berjudul Aku, Ibu, dan Takdir di atas. Kemudian Ibu akan membagi kalian ke dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, karena jumlah kalian 15 orang, makanya Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Nah, kelompok pertama itu mulai dari nomor urut absen 1 sampai 5, kelompok 2 nomor absen 6 sampai 10, dan kelompok 3 nomor absen 11 sampai 15. Nah, setelah itu kalian akan ditugaskan untuk berdiskusi mengenai teks ulasan cerpen yang berjudul Aku, Ibu, dan Takdir di atas. Kemudian setelah kalian mendiskusikannya, kalian akan memaparkan hasil diskusi kalian di atas sini. Kemudian kalian akan membacakan hasil diskusi kalian yang akan ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, kelompok lain ini akan memberikan tanggapan dan masukan untuk hasil diskusi dari kelompok yang akan memaparkan hasil diskusinya. Apakah ada dari kalian yang ingin bertanya mengenai materi atau penugasan pada hari ini? Wah, sepertinya semuanya sudah mengerti ya, karena tidak ada yang ingin bertanya. Nah, kalau seperti itu, kalian bisa mendiskusikan hasil teks ulasan kalian. Kemudian hasil dari diskusi pada pagi hari ini dikumpul pada pertemuan mendatang. Selanjutnya, karena waktu yang sudah cukup lama Ibu menjelaskan kepada kalian, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.